Memanfaatkan bahan alami yang ada di sekitar tempat tinggal kita menjadi berbagai macam produk yang bernilai jual tinggi bisa menjadi salah satu inspirasi Anda dalam membuka peluang usaha rumahan. Salah satunya adalah sabun homemade yang mulai marak di pasaran. Sabun yang dibuat dari bahan-bahan alami memiliki sejumlah keunikan yang menjadi penentu daya jualnya. Melimpahnya bahan baku, modal usaha yang relatif kecil, teknologi produksi yang sederhana dan mudah untuk diterapkan menjadi pertimbangan menarik pada aspek produksi sabun handmade atau rumahan. Iseng aja awalnya. Jadi dulu kan kuliah di Australia tahun 2015-2016. Di situ sebagai siswa kan saya jadwalnya padat banget ya, kayak belajar, kadang-kadang kerja sampingan. Terus tuh kalau capek abis aktivitas di luar tuh senangnya berendam pakai bath bomb. Dulu kan di Australia lagi nge-hype tuh bath bomb yang dari Lush. Terus saya senang banget tuh kalau abis gajian atau lagi ada uang saku berlebih saya belanjain Lush, terus kayak bentuk self care gitu deh. Terus kayak saya mikir kok lucu-lucu banget ya bentuk sabun-sabun Lush itu. Jadinya pengalaman mandi tuh lebih menarik gitu, orang jadi pengen mandi kan. Terus saya mikir apa saya nggak bisa bikin sesuatu yang kayak gitu. Terus iseng-iseng browsing pas di Jakarta 3 tahun yang lalu ada workshop soap making. Jadi kayak ada group session di sebuah bazar. Katanya sih entry fee-nya tuh nggak sampai 500.000. Nah terus saya mikir, boleh juga tuh kalau les, kayaknya nggak terlalu costly. Jadi saya coba kan les bikin sabun yang mendasar, yang basic handmade soap. Terus di situ sama gurunya tuh diterangin cara bikinnya. Terus kayak apa sih seluk beluk, apa namanya, kok ini bisa jadi bar soap nih. Tekniknya gini-gini, apa diwarnain, didekornya tuh semua dijelasin. Terus saya mikir ternyata bikin sabun tuh gak susah-susah amat ya, gitu. Bisa dibikin di rumah pakai bahan-bahan yang bisa dibeli dari manapun. Jadi bahan dasar sabun tuh sebenarnya simple, air sama minyak. Tapi kan air sama minyak nggak bisa dong bersatukan. Kalau dituang kan pasti misah tuh. Jadi ternyata ada yang mengikatnya, yaitu sodium hydroxide. Kalau bahasa pasarnya tuh soda api. Terus saya mikir, simple banget ya bahannya, accessible, ada di dapur, bahan-bahan rumah tangga gitu. Jadi saya ya udah habis les sekali 2 kali, saya kembangin aja di rumah, eksperimen dengan bentuk warna. Jadi kayak gini yang Bapak lihat di depan ini. Sabun berbahan kimiawi pada umumnya mengandung deterjen dan paraben. Selain berpotensi merusak kulit, secara akumulatif, air bilasan sabun itu dapat merusak sanitasi dan ekosistem biota yang hidup pada aliran air. Kemunculan sabun-sabun berbahan ramah lingkungan ini dapat berkontribusi terhadap perbaikan sanitasi pada lingkungan kita. Kalau dari 2 kata terpisah ya, dainty itu artinya kecil, drops itu artinya ya drop kayak barang gitu, benda. Dainty drops satuin jadi barang kecil yang lucu. Ya jadi saya tuh senang banget browsing apa sih ide-ide dari Reels, TikTok, Pinterest, YouTube. Terus kayak ngumpulin ide-ide dari soap makers dari seluruh dunia, dari Australia, dari Amerika, dari Jepang, dari Korea. Ternyata mereka tuh bisa ya bikin kayak gitu. Saya coba gitu. Teladanin, soalnya teknik sabun itu berdasarkan taste orang sih gitu kan. Ada orang yang senangnya bikin sabun tuh polos-polos aja, yang penting kegunaannya, yang penting wanginya. Kalau saya tuh lebih ngerasa itu kan udah banyak ya orang yang mikirin klaim benefit kayak menghaluskan kulit atau bikin kulit lebih cerah, bikin kulit bersisik gitu-gitu. Kalau saya ngerasa semua orang udah kayak gitu, saya harus berbeda gitu. Jadi saya mikir gimana kalau estetikanya aja yang saya mainin.
Ya udah, jadi saya mikir bikin sabun yang lucu-lucu ini ya karena ingin berbeda dari yang lain. Dan juga saya penyintas penyakit autoimun. Saya nggak bisa makan tepung terigu lagi semenjak sakit itu. Jadi saya kangen makan kue, kangen makan semua yang dari tepung terigu. Karena saya suka dessert, saya tuh suka banget sama makan manis kan. Jadi saya bikin aja sabun bentuk kue sebagai bentuk temu kangen sama makanan yang saya sukain yang nggak bisa saya makan lagi. Meski semua bahannya alami, namun kualitas sabun homemade ini tidak kalah dengan sabun pabrikan yang ada di pasaran. Busanya tetap banyak, efeknya melembutkan dan membersihkan kulit. Rata-rata sabun Dainty Drops berukuran 5x7 cm dengan ketebalan 2 cm dibanderol mulai dari Rp30.000. Sekarang saya taruhnya sekitar 30 ribuan karena harga minyak juga lagi mahal ya. Tadinya sih per batang 25 ribuan, cuman gara-gara mengikuti harga minyak yang naik, saya naikin 5 ribu. Tergantung ya, soalnya saya juga make by order karena suka kadang-kadang ada orang yang minta untuk event gitu, pesen langsung banyak. Atau saya bikinnya per season, jadi ini kan lagi summer season, saya bikinnya 4 varian untuk season itu, kan ada 5 lah, 4 atau 5 varian. Tergantung habisnya dan tergantung ramainya. Kadang-kadang kalau lebaran tuh pasti langsung habis karena hampers. Tapi kalau lagi off holiday season gini ya agak lama sih penjualannya gitu. Visualnya dan harganya. Karena biasanya sabun-sabun yang kayak gini tuh bisa sampai 80, 100-an ribu ya yang lucu-lucu. Dan mereka yang udah brandnya besar gitu. Tapi kan saya brand kecil dan saya inginnya ini tetap affordable buat mereka yang ingin self care tapi terjangkau gitu. Ya karena kalau memang mereka ingin ngasih hampers yang unik, yang nggak itu aja ya pilihannya ke sini. Kan orang pasti bosan ngirim makanan, apalagi kalau orang tuh punya alergi makanan. Pasti bingung kan nggak sih? Apalagi kayak orang kayak saya. Orang nanya, mau ngirim hampers lebaran, tapi lu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, ngirimnya apa dong? Ya udah paling solusinya ya ngirim sesuatu yang selain makanan. Itu sabun, cowok sama cewek kan bisa pakai gitu. Sedangkan kalau kirim aksesoris, cowok pakai kalung kan agak kurang ya gitu. Jadi kalau sabun kan orang mau cewek mau cowok, anak kecil udah tua pasti pasti senang liatnya gitu. Gak takut sih, maksudnya saya sih senang-senang aja kalau lihat banyak soap makers yang masuk ke pasar. Soalnya setiap orang tuh punya style unik sendiri. Saya lihat-lihat, mungkin ada ya beberapa orang yang kayak copycat gitu, tapi enggak sih, saya lihat-lihat orang pasti punya signature stylenya sendiri setiap soap maker yang saya lihat di sekitar saya di Indonesia ya. Tuh, karena nunggu keras dan nunggu sodium hydroxide-nya tadi menguap. Karena kalau masih ada sodium hydroxide tadi, soda api tadi, kena kulit, gatel. Beragam peristiwa yang menjadi topik terkini. Pada 27 Maret aparat. Banyak fenomena yang terjadi membahas isu dari dalam maupun luar negeri. Serta banyak informasi daerah yang mengedukasi dan menginspirasi. Untuk menemani malam Anda, kami hadirkan saluran 8 malam hanya di Garuda TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kepada seluruh prajurit, PNS, dan keluarga besar TNI Angkatan Darat yang beragama Islam. Saya, Kepala Staf Angkatan Darat, mengajak kita semua untuk melaksanakan ibadah puasa dengan mengedepankan toleransi, saling menghargai, dan menjaga kerukunan kebersamaan sesama anak bangsa. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Mari bersatu meraih berkah. Semoga ibadah yang kita lakukan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TNI Angkatan Darat di hati rakyat.
Produk perawatan yang bebas paraben dan sodium lauryl-sulfat atau SLS banyak diburu pelaku gaya hidup. Pasalnya, penggunaan kedua bahan tersebut secara terus-menerus dapat membahayakan kesehatan kulit. Kondisi ini membuka peluang bagi aneka produk perawatan berbahan alami berupa buah, essential oil, maupun tumbuhan. Seperti saya sebutkan tadi, bahan-bahannya minyak, air distilled, air suling kalau bahasa Indonesianya, soda api, sodium hydroxide. Udah, sama kalau warna-warnanya itu dari pewarna mica yang dipakai di lipstick sama eyeshadow. Ya, mica yang sama sih. Dan itu micanya semuanya udah di certified eco friendly. Sabun batangan sendiri itu pada esensinya manfaatnya ya tentu lebih aman di kulit. Karena dibandingin sabun yang dimanufaktur di pabrik, tidak ada pengawetnya, nggak ada bahan kayak bahan tambahan seperti SLS, paraben itu nggak pakai. Paraben itu kan fungsinya untuk mengawetkan, tentu nggak dipakai. SLS untuk menambah busa, nggak dipakai. Ini aja nggak pakai SLS aja udah berbusa banget gitu. Kita mainnya tuh sabun handmade itu unggulannya tuh lebih aman, lebih mudah melembabkan kulit, dan bahan-bahannya terjangkau gitu. Ada berbagai alasan untuk mengalihkan penggunaan sabun dari yang berbahan kimiawi ke alami. Kesehatan kulit dan lingkungan adalah dua alasan utamanya. Setahun sih, saya rekomendasinya ini dipakai dalam setahun. Karena kan nggak pakai pengawet. Tapi saya coba-coba taruh sabun saya sebagai trial gitu di kamar lebih dari setahun, nggak apa-apa sih selama nggak ada perubahan tekstur ataupun baunya gitu. Oh, bisa tahan sampai sebulan, yang penting penyimpanannya bagus di rak sabun yang dari bambu itu. Jangan ditaruh di wadah plastik, harus di atas bambu tray, yang rak sabun yang ada geriginya itu. Pembuatan sabun alami atau homemade ini dapat dikatakan mudah. Produksi sabun yang dilakukan wanita lulusan perguruan tinggi di Australia ini hanya memerlukan 1 atau 2 jam untuk mengolah bahan-bahan lalu menuangkannya ke dalam cetakan. Hasil cetakan sabun akan kering setelah 1 kali 24 jam. Tahapan yang lama adalah proses penguapan atau curing yang membutuhkan 4 hingga 6 minggu. Proses curing atau penguapan ini penting untuk menurunkan pH sabun dan melembutkan tekstur. Setelah masa curing atau penguapan selesai, sabun alami yang aman bagi konsumen ini siap untuk digunakan. Ngerjainnya sendiri tuh sebenarnya singkat ya, maksudnya proses nuanginnya ke cetakan itu paling cuman 20 menit gitu. Tapi kalau untuk biar bisa dikemas, dikirim ke customer tuh sebulan gitu. Karena nunggu keras dan nunggu sodium hydroxide-nya tadi menguap. Karena kalau masih ada sodium hydroxide tadi, soda api tadi, kena kulit, gatel. Tergantung orangnya, tapi ada orang yang sensitif banget sama soda api, terus kayak ngerasa kok gatel, padahal bukan sabunnya yang kenapa-kenapa, tapi emang soda apinya masih mengendap, jadi butuh waktu untuk menguap gitu. Saya jemur. Konsistensi adonan sabunnya tuh ngaruh juga ke desain. Terlalu kental nggak bisa didesain. Kalau terlalu cair nanti sabunnya itu ambles.
positif di antara semua 3 kematian akibat COVID-19. Kasus virus corona di India mulai mengatakan saling tembak pada Sabtu kemarin memecahkan dengan membuat kondisi makin buruk saat Turki Ottoman kalah dan Perang Dunia Pertama. Menemani pagi Anda hari ini, kami sajikan berita-berita politik, ekonomi, sosial dan budaya, terkini dan terdepan. Bersama saya Indira Saraswati dalam saluran 8 pagi Garuda TV. Produk natural memiliki kelebihan dan pesona tersendiri. Secara manfaat, produk sabun homemade atau rumahan cenderung aman bagi kesehatan. Secara estetika, produk sabun homemade juga memiliki visualisasi yang artistik dan menarik. Kalau untuk saat ini sih ya, karena bisa dibilang soap maker di Indonesia itu belum terlalu banyak ya. Banyak, tapi maksudnya mereka lebih fokusnya sama keunggulan-keunggulan seperti kayak mencerahkan kulit, mengobati eksim. Itu kan udah common ya. Sedangkan sabun yang artistik, berestetika unik gitu masih jarang di Indonesia sih saya lihat. Nah sih empat ini levelnya lumayan mudah. Tapi mungkin yang laut harus agak konsentrasinya lebih tinggi ya, karena ada motif kayak ombaknya kan gitu. Karena konsistensi adonan sabunnya tuh ngaruh juga ke desain. Terlalu kental nggak bisa didesain, kalau terlalu cair nanti sabunnya itu ambles dalam cetakannya. Ada model laut kan, terus ada yang warna-warni itu sabunnya tutti frutti, buah-buahan. Yang dua itu berdasarkan minuman koktail. Seorang perajin sabun harus giat berinovasi, baik dari segi varian bahan maupun bentuk dan warna sabun. Inovasi dan kreativitas dapat diasah dengan rajin melakukan berbagai eksperimen. Rajin melakukan percobaan ini selain untuk antisipasi bahan yang sulit didapat, juga untuk mengganti model dan pola sabun. Bahan yang biasa digunakan dalam pembuatan sabun homemade antara lain essential oil, virgin coconut oil, susu kambing, buah-buahan, dan juga tanaman. Sejauh ini sih orang-orang kenalnya sama sabun yang putu ayu itu yang depan, yang hijau. Soalnya sejauh ini saya nggak pernah lihat sih ada sabun kue Nusantara di Indonesia. Kalau ide tuh sebenarnya benar-benar kebetulan banget gitu. Saya kan suka browsing YouTube, Pinterest, terus kan Instagram kan sekarang orang-orang lagi pakai Reel kan. Jadi dari Reel tuh saya suka explore aja soap making techniques gitu. Ternyata banyak soap maker di seluruh dunia yang tekniknya tuh unik-unik. Kayak misalnya di Korea tuh trendingnya bikin sabun yang menyerupai alam. Jadi ada sabun yang gambarnya tuh kayak lukisan sawah gitu. Bisa, orang Korea tuh pada kreatifnya di situ. Sedangkan di Amerika tuh trennya bikin sabun yang warnanya tuh kayak terrazzo gitu loh. Sih agak abstrak gitu pola-polanya. Kayak lebih mainnya ke geometri. Sedangkan kalau di Jepang mereka lagi senangnya bikin sabun bentuk makanan. Kayak saya ini. Saya bikin sabun es krim. Tuh di Jepang lagi bikin sabun, lagi trennya itu bikin sabun yang hyper realistik. Terus di Australia mereka juga senangnya bikin sabun-sabunnya tuh yang warnanya tuh basic, pastel. Jadi saya combine aja ide-ide dari situ gitu. Mungkin baru dapat desain kayak gitu tuh setelah 3 kali uji coba. Selesruku agak kereba. Sini, saiki dulu Maka buka pisang hijau. Minti seperempat anak bugis dan suka sekali sama pisang hijau. Jadi pengen bikin versi sabunnya deh. Tentunya sabun ini akan wangi pisang.
Proses bikinnya sih ya agak ribet dikit lah ya, tapi worth it banget hasilnya, jadi tinggal lihat aja deh. Dan pastinya dibikin serealistis mungkin. Semua detail pisang ijonya nggak boleh ketinggalan. Terakhir bikin sirup ala-ala nih. Sudah jadi. Aduh, jadi lapar Jito. Tidak bisa mie dimakan. Jangan lupa follow akunku. Terima kasih. Perajin sabun harus selalu kreatif dalam bermain warna, bentuk, dan juga aroma sabun. Penampilan luar sabun harus diperhatikan agar konsumen tidak bosan dengan bentuk yang monoton. Aroma sabun juga mengambil peran yang sangat besar. Sabun Dainty Drops hadir dengan berbagai aroma yang khas seperti peppermint, kopi, lemon, dan lain sebagainya. Iya, makanya saya bazar dulu kan, yang Februari itu. Saya tuh bazar tuh trial, pengen aja lihat orang-orang komennya apa gitu. Terus sebelum saya bazar juga saya sempat bagi-bagiin sampel ke keluarga, teman, orang kantor. Dulu saya kerja kantoran, sekarang udah enggak. Nah pas saya kerja kantoran tuh saya waktu itu kan mau resign. Saya kasih aja hadiah farewellnya sabun-sabun saya itu ke teman-teman. Saya sih pengennya bisa bikin workshop, bisa bikin kelas untuk ngajarin siswa-siswa baru. Karena ternyata banyak peminatnya, banyak yang DM saya nanya, Kak, bikin kelas nggak untuk sabun-sabun lucu? Soalnya saya pengen juga bisa berkarya kayak gitu. Bilang, karena saya kesehatannya kan belum fit banget ya, semenjak saya divonis itu. Ya saya mikir, ya mungkin kalau saya udah lumayan stabil kesehatannya, saya pengen bikin workshop kecil-kecilan. Kayak mungkin mulai dari 1-2 orang. Jadi siapa tahu bisa bikin kelas yang rame-rame gitu. Saya sih pengennya fokusnya ke ngajar. Kembali lagi di iMiliter, informasi seputar dunia militer. Boeing AH-64 Apache adalah sebuah helikopter tempur yang didesain dapat menyesuaikan segala macam cuaca. Kapal Nare yang awalnya dibuat untuk menjaga perbatasan atau KGB. Menyuarakan amanah rakyat secara hangat, aktual, dan terpercaya. Saksikan terus saluran 8 siang pukul 12.30 hingga 14 waktu Indonesia Barat hanya di Garuda TV.